Jauh baru denganku mengisir bagian dirahku padahun musui kasihan di bebaslah kau Kristus meluki Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat HKBP Kebonjeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita hari ini, baiklah kita dibekali oleh firman Tuhan, sapa HKBP Kebonjeruk. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu Jemaat HKBP Kebonjeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapa ayat harian hari ini, Rabu tanggal 17 September 2025, tertulis pada kitab Ibrani pasal 12 ayat 12 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikian firman-Nya. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup di dunia ini, pastilah kita akan menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dan masalah. Dan semua itu bisa membuat kita merasa letih. Bahkan mungkin membuat kita putus asa dan juga membuat goyah iman kita. Tantangan, kesulitan, ancaman itu adalah bagian dari alat iblis untuk melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan dan hendak menjatuhkan kita dan jauh dari Tuhan melalui hal tersebut. Dan itu adalah alat iblis untuk menjauhkan kita, menjatuhkan kita ke dalam dosa. Saudara-saudari, bukan hanya kita orang percaya yang mengalami tantangan kesulitan itu, tetapi juga dihadapi oleh semua orang. Dan pengalaman inilah yang menjadi rema atau perenungan melalui ayat
Alkitab hari ini. Jika kita menghadapi hal tersebut, nas ini memerintahkan kita dan menasihatkan kita yang pertama, yaitu untuk saling tolong-menolong. Firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Perintah ini sangat erat hubungannya dengan nasihat Rasul Paulus yang mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat kita telah dipanggil melalui firman ini untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Jika kita goyah, marilah kita mencari kekuatan dalam firman Tuhan dan dari komunitas iman kita. Dan jika kita kuat, jadilah kita menjadi penguat, menjadi penyemangat bagi orang-orang yang sedang lemah dan jatuh. Yang kedua, hiduplah dalam jalan yang benar. Firman Tuhan mengatakan, luruskanlah jalan bagi kakimu dan jalan Tuhan yang lurus melambangkan kehidupan yang benar dan bersih di hadapan Tuhan. Hidup yang tidak lurus bisa menjadi jebakan bagi kita dan orang lain. Terutama bagi yang pincang, yaitu mereka yang lemah secara iman. Karena itu kita harus menjadi teladan dalam perkataan, sikap, dan tindakan agar tidak menjadi batu sandungan, tetapi justru penuntun ke jalan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, jadilah menjadi berkat, bukan batu sandungan. Firman Tuhan mengatakan, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Tuhan rindu akan mereka yang lemah secara iman, bukan menjadi jatuh, melainkan dipulihkan dan dikuatkan. Pemulihan rohani bisa terjadi melalui teladan kita dan kesediaan kita untuk menolong. Dengan kesediaan kita dan kerelaan kita menolong orang yang lemah, kita telah menjadi berkat bagi orang lain. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, saling menolong, saling menguatkan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, atas berkat karunia
yang kami terima hari ini melalui napas kehidupan, kesehatan, dan sukacita. Ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan pekerjaan aktivitas kami hari ini, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Dan kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan hari ini, yaitu untuk boleh saling menolong, saling menguatkan, dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan seperti yang Engkau firmankan. Karena berkat Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami. Dalam satu hari ini, apapun aktivitas mereka, Engkau sertai dan berkati. Sehingga kami boleh menerima berkat-Mu dan mengucap syukur atas segalanya yang Engkau telah berikan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.